warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak pengolahan angka, di mana perangkat lunak ini sangat penting sekali dalam menyelesaikan beberapa tugas yang dapat membantu pekerjaan manusia. Dalam pembelajaran kali ini, kita ingin pembelajarannya menggunakan LMS, di mana nanti semua penugasan nanti diupload di LMS. Ya, di mana LMS itu ada mengisi isinya terkait dengan materi, penugasan, dan sebagainya. Mari kita coba untuk masuk ke LMS kita. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke Google Chrome ya, atau web browser yang Anda miliki. Kemudian kita ketik ke Semepanisa. Ya, setelah ini kita pilih modul ajar. Nah, setelah di modul ajar Anda klik ke bawah, add more ini. Di sini adalah beberapa guru yang mengajar di SMPN 1 Munjungan. Silakan Anda pilih fotonya, ya, klik foto. Nah, dia nanti akan diarahkan ke blognya atau websitenya guru tersebut. Anda pilih LMS ya. Di sini ada LMS. Oke, Anda masukkan akun yang sudah terdaftar kemarin ya. Contohnya ini, coba. Kemudian Anda masukkan password. Kita login. Oke, kita masuk ke dashboard LMS kita. Ya. Ini masing-masing siswa sudah dapat baik menggunakan HP maupun laptop. Kemudian kita arahkan ke modulnya. Apa saja isinya di situ. Kita klik ini kelas 7, kelas 8. Nah, oke. Di sini ada beberapa tagihan ya. Yang pertama ini terkait dengan materinya, kemudian ini tagihan atau penugasannya. Yang terakhir ini kuis. Nah, ini lebih simpel gitu ya. Kita coba kita buka materinya, kita klik. Oke. Di sini sudah tertera bentuk materinya. Ya. Materinya sudah kita paparkan, mulai dari tujuan pembelajaran apa, kemudian isi materinya tentang apa. Oke, kita akan membahas materi ini dalam konteks dalam LMS ya. Kita coba kita bahas. Oke, program aplikasi Microsoft Excel yang kita pakai Microsoft Excel ya. Uh, Yaitu standar kompetensinya, tampilan menu dan ikon pengolahan angka. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi menu dan ikon perangkat lunak pengolahan angka. Kemudian indikatornya, yang pertama menu tab dan ribbon. Dua, mengidentifikasi tab home, insert, page layout, sampai view ya. Kita coba kita bahas satu persatu. Program aplikasi Microsoft Excel. Ini adalah sebuah program yang dirancang untuk merekam, menganalisa, dan menampilkan informasi. Ini. Kemudian dengan Excel kita dapat mudah mencatat dan menganalisis dan menyelesaikan beragam tugas bisnis yang khususnya berhubungan dengan hal sebagai berikut. Nah, Excel ini yaitu mempermudah ya dalam pertama merekam, menganalisis, dan menampilkan informasi. Apa saja yang berhubungan dengan Excel ini diantaranya aja. Sebetulnya yang lain banyak sekali. Yang pertama laporan pengeluaran dan belanja rutin. Ya, ini bisa dipakai di rumah tangga atau bisa pelaporan toko dan swalayan dan sebagainya. Kemudian grafik dan diagram data penjualan ini jelas.
apakah penjualannya menurun atau menaik, ya, atau mendapatkan keuntungan. Kemudian persediaan dari kalkulasi barang, kita bisa menganalisis berapa barang yang sudah terjual, ya, kemudian sisa barang yang belum terjual kita bisa melihat di situ. Kemudian jadwal pemberian dan pemberian barang. Nah, di sini di antara contohnya sebetulnya yang lain itu banyak sekali. Nah, kita mengenal dulu antar muka Excel ini kayak apa, ya. Ya, sebelum kita ke antar muka kita akan diperkenalkan dengan sebuah eh, identifikasi data. Ya, ya, data-data ini dikategorikan ya di dalam pemrograman ini. Yang pertama, data karakter, ya, semua huruf dan angka yang tidak dapat digunakan dalam melakukan perhitungan. Pokoknya angka dan huruf tidak bisa diperhitungkan mulai dari A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z besar, dan 0 sampai 9. Maksudnya apa loh? Di situ kan ada 0 dan 9 itu kan angka, sebenarnya harus kita perhitungkan. Ya betul, tetapi dalam konteks ini 0 dan 9 ini sebagai karakter, ya, di mana bisa juga digabungkan 9x ditambah 5x. Nah, ini kan kayak konsep matematika itu tidak bisa dihitung, maka dikategorikan karakter. Atau juga 0 sampai 9 ini memang diset sebagai karakter di dalam Excel itu bisa. Kemudian numerik angka yang digunakan dalam melakukan perhitungan. Nah, ini jelas. Ini angka-angka 0 sampai 9 yang bisa kita hitung. Contohnya 2 ditambah 3, nah, kemudian 4 dikurangi 2 dan sebagainya. Kemudian date ini adalah menunjukkan data dan tanggal. Kemudian time itu data waktu. Kemudian formula, ya, data rumus yang selalu diawali dengan tanda sama dengan atau plus. Dalam penghitungannya, kita mengenal Excel ini berbalik dengan matematika. Kalau di matematika biasanya kita menghitung sebuah angka itu contoh 4 ditambah 2 sama dengan 6. Tetapi di Excel, Microsoft Excel ini berubah. Ini standar ya, hampir semua pemrograman, yaitu diawali dengan sama dengan 4 ditambah 2. Baru eksekusi atau enter. Maka akan nilainya, poinnya 6. Seperti itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam saat memasukkan data. Pertama ada data teks, label, data numerik, data rumus, data fungsi. Ya, masing-masing ini perlu diperhatikan, ya, karena ini sangat berpengaruh nantinya di dalam penghitungan formula. Berikutnya, eh, untuk menghindari karakter dari Excel nyatakan kolom yang diwakili dengan huruf A, B, C, D sampai X, F, D. Ya, ini arahnya ke kiri ke kanan, yaitu dari mulai A sampai dengan X, F, D. Sedangkan ke bawah, ya ini kolom, ini dimediakan baris yang dimulai dengan 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya sampai terdiri dari nilai sekian ini. Ya, banyaknya. Ya, luar biasa, sangat banyak sekali. Apakah ada Pak data yang menampung selain angka ini? Oh, ada banyak. Ya, database besar itu bisa menampung data yang luar biasa. Kalau ini adalah data yang ditampilkan dalam Excel. Yaitu saya ulang dari barisnya sekian panjangnya dari A sampai XFD yang ke bawahnya itu sekian. Itu namanya sheet-nya. Kemudian di dalam Excel ini ada beberapa menu-menu. Nah, nanti kita coba langsung ke toolnya, ke aplikasinya kayak apa modelnya. Kalau ini dibahas terpotong-potong untuk memudahkan dalam pemahaman. Ya. Ini secara jumlah sheet dalam Excel ada 3, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sebagainya. Tetapi ya ini bisa ditambah, ya ditambah dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita coba, kita akan membahas ke sini ini ya. Ya, sebelum kita tampilkan secara utuh aplikasinya.
Yang pertama office bottom ini seperti ini. Nah, tampilan beberapa program Microsoft Excel ini mengalami eh, perubahan-perubahan, tetapi pada prinsipnya sama ya. Di situ ada penambahan-penambahan dari pengembang, dari pihak yang membuat. Kalau ini Microsoft Excel ya berarti dari pihak Microsoft. Dari mulai di sini ada Office button. Kalau yang terbaru ini dirubah bukan Office button, di sini posisinya adalah file. Kemudian ada Customer Quick Access Toolbar, ini di sini di atas ini. Nah, ini nanti kita tunjukkan. Kemudian ada formula barnya ya di sini. Kemudian tab menu, nah, mulai dari tab home, tab insert, tab layout, formula data, review dan sebagainya. Kemudian title bar, setiap kita ingin menyimpan data di Excel nanti nama filenya akan tertera di sini. Ya, kemudian minimize, restore, close. Ini posisinya di sini. Ini untuk mengecilkan layar, minimize, restore dibuat kondisi sesuatu atau memperbesar. Sedangkan close ini adalah menutup sebuah aplikasi. Kemudian ini adalah tampilan ribbon dari semuanya ini dari sini ke sini itu namanya ribbon. Kemudian heading column di sini ini di heading ini kan bisa dilebarkan, bisa disempitkan ini nanti ya. Kemudian name box-nya ini di sini yaitu penunjukan kursor. Andaikan saya menunjuk di sini nih berarti A1. Kemudian pointer tadi penunjukan yang kemudian heading row. Kemudian scroll bar dia mengarah ke atas ke bawah, sedangkan yang lain yaitu bawah ke kiri dan ke kanan itu scroll bar. Nah, tadi sudah dengan kita shift. Kemudian kita coba ke aplikasinya terkait dengan fungsi dan apa yang ada di dalam kegunaannya nanti silakan dipelajari sendiri baik di LMS ini sudah kita sediakan. Kita langsung ke tampilannya seperti apa. Kita klik kalau di sini sudah ada tampil Excel silakan langsung klik aja. Oke, kita buka. Setelah ini kita buka seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel ya. Dari beberapa tampilan ini, di sini tadi kita hanya akan mengulang aja, biar Anda mengenal aja, mulai dari tag home, nah ini sudah ada home, ribbon tab home, insert, back layout, formula data, review, gitu. Nah, masing-masing ini mempunyai submenu ya, submenu. Ya, ada keyboard, ada font. Di dalam submenu ada bagian menu, ya ada bot, fungsinya untuk mentebalkan garis, ada italic, membuat miring, kemudian underline, oh ini untuk menggaris garis bawah, terus merubah warna yang dulunya hitam jadi merah dan sebagainya. Maka disinilah kita nanti akan modifikasi. Kemudian tadi ada eh, pointer ya, pointer itu penunjukan ini seperti ini. Kemudian ada namanya nendbox. Nendbox itu ini. Kita klik di sini, saya kasih warna kuning, maka nendbox-nya akan membaca E4. Nah, sama kan? E4. Kemudian penulisan formula nanti di sini itu ada penjumlahan, ada pengurangan ini kita disediakan di sini. Ya, tinggal pokoknya diawali dengan tanda sama dengan. Contoh yang paling real yang tadi saya terangkan tadi kalau di matematika kan tulisannya seperti ini. 4 ditambah 2 sama sama dengan seperti ini. Maka di dalam penghitungannya Excel dia enggak ini disebut bukan menghitung tapi ini disebut dengan eh, tag karakter. Kalau kita ingin menghitung nilai ini kasih contoh aja, kita dibalik itu. Kita kasih sama dengan dulu, baru kita kasih 4 ditambah 2 baru kita enter, maka dia akan menghitung. Maka jumlahnya 6. Ini contohnya. Sehingga ada kemiripan tapi tidak mirip seperti itu. Kita lanjut. Kemudian sheet tadi dijumlahkan, ini contohnya sheet ini ada 1, tetapi bisa dijumlah banyak sekali, bisa 10, 11 itu mampu sesuai dengan kebutuhan kita kasih sheet 1, tambah lagi sheet 2, tambah lagi sheet 3. Nah, di dalam sheet ini bisa kita kasih ganti nama, ini kan rename, laporan 1, dan seterusnya, laporan 2 dan 3. Tapi masih membawa nama file yang
Sama, ini kan filenya apa? Untuk merubah nama file ya kita klik file, zip. Ini kan kita nyimpannya di download gitu ya. Nah, ini kan kita latihan Excel kan seperti itu. Kemudian kita save. Maka data ini tersimpan di download. Sudah seperti itu. Tadi ada scroll bar vertikal, ada horizontal ya. Saya dijelaskan di materinya. Kemudian di sini ada home, ada insert. Insert isinya apa saja, seperti membuat kolom, kemudian membuat equation, ada simbol, membuat grafik dan sebagainya. Itu ada di sini semua. Kemudian membentuk apa bangun sederhana, bangun kotak. Kita klik seperti ini. Baik layout ini terkait dengan hubungan menampilkan ya dari bekas ini tampil kayak apa. Ini kita sediakan di sini. Oke, mungkin yang pertama ini aja dulu. Tolong dipelajari, kemudian ada tagihan dan kuis itu dikerjakan. Ya, kemudian nanti ke depan kita akan ketemu di laboratorium komputer dengan beberapa modul yang harus Anda kerjakan. Kemudian untuk mengakhiri dari program EXO ini, andai kan kita sudah simpan, kita klik file, kita keluar, yaitu pakai logout atau apa? Kalau di sini enggak. Oh ini ada close ini. Oke sudah. Kemudian kita tutup sini. Oke kita sudah keluar dari program aplikasi MSL. Kembali ke LMS. Nah ini sudah ada materinya di sini. Kemudian jika kita ingin mengerjakan tugas berikutnya, yaitu kita klik home, yaitu tagihan ya. Silakan ini dikerjakan tagihannya. Tik quiz, apa saja yang ada di quiz. Tab menu, nah, ini apa isinya apa ini silakan dikerjakan. Ini di materi atas itu ada. Nah, kemudian bisa juga Anda cari referensi di Google. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.